Koboi yang todongkan senjata mainan ke pengendara lain ditangkap polisi. Warga Indramayu digegerkan dengan penemuan mayat yang mengambang di sungai. Ribuan jamaah haji melakukan tahalul atau potong rambut sebagai rukun haji. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, petugas gabungan gelar razia truk besar dan kendaraan lain di perempatan Iming, Purwakarta. Puluhan kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan terjaring razia. Razia odol ini dilakukan petugas gabungan dari Dishub Purwakarta bersama Kepolisian Polres Purwakarta di Jalan Arteri Purwakarta, Bandung, tepatnya di perempatan Iming, Purwakarta. Sasaran razia yakni kendaraan truk dan mobil angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan atau overload, ataupun melebihi batas ukuran kendaraan atau overdimensi dari ukuran yang sebenarnya. Dalam razia ini, petugas Dinas Perhubungan dan polisi mengecek kesesuaian surat kendaraan dengan kondisi kendaraan serta muatan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati puluhan kendaraan truk yang overload dan kelebihan muatan. Menurut pihak Dishub, kebanyakan kendaraan besar yang terjaring razia, juga kelengkapan uji kirnya tidak lengkap. Hari Selasa tanggal 10 kita melakukan giat operasi keselamatan berlalu lintas yang melanggar angkutan barang, overdimensi, dan yang habis uji kir. Karena kita lihat di jalanan, di lapangan masih banyak kendaraan yang belum melakukan uji kir. Nah, dari itu kami bersama jajaran polisi juga melakukan razia uji kir angkutan barang dan umum. Untuk kendaraan-kendaraan yang melanggar dilakukan tindakan seperti apa, Pak? Tilang. Kita yang melanggar jelas kita tilang sesuai dengan pasal yang mereka langgar gitu. Razia ini dilakukan mengingat parahnya kerusakan jalan akibat beban muatan yang melebihi kapasitas, serta banyaknya kecelakaan akibat truk yang overdimensi. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengejaran selama 3 hari, Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan terduga pelaku penodongan benda mirip senpi di Tol Cipularang yang viral di media sosial. Terduga pelaku penodongan benda mirip senjata api di Tol Cipularang yang viral di media sosial akhirnya diringkus polisi Satreskrim Polres Purwakarta Selasa siang. Bersama mobil Grand Max yang dibawanya saat kejadian penodongan di Tol Cipularang, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, tiba di Mapolres Purwakarta Selasa sore. Pelaku yang sadar telah viral di media sosial berpindah tempat untuk menghindari penangkapan, yakni ke Jakarta Timur, Tangerang, dan terakhir ditangkap di Depok. Aksi koboi penodongan benda mirip pistol oleh pelaku karena ketersinggungan pelaku oleh korban saat disalip, hingga terjadi balap-balapan di Jalan Tol Cipularang. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, memastikan jika benda yang ditodongkan bukan senjata api, melainkan korek gas berbentuk pistol jenis FN yang bisa dikokang layaknya senjata asli. Pada hari ini, tanggal 10 Juni 2025, Polres Purwakarta alhamdulillah berhasil menangkap terduga pelaku
penodongan dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api, dan ini berdasarkan dari beredarnya video viral ya di TikTok yang mana telah membuat resah masyarakat. Sebelumnya, saudara, aksi koboi dengan menodongkan senjata api terjadi di Tol Cipularang, kilometer 95 Purwakarta, dan viral di media sosial. Dari video amatir berdurasi 43 detik yang viral di media sosial, memperlihatkan pengemudi kendaraan yang memasang kamera di dashboard mobilnya menghampiri mobil Grand Max B2850 UFX yang memotong dan menghentikan lajunya hanya karena alasan disalip saat melaju di jalur yang sama menuju arah Bandung Tol Cipularang. Terlihat pengemudi dan orang dalam mobil Grand Max sempat cekcok. Kemudian pengemudi terlihat ketakutan dan langsung lari masuk ke mobilnya dan segera memundurkan mobil. Orang dalam mobil Grand Max masih mengejar sambil menodongkan senpi meski sempat dihalangi rekannya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, minimarket di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok dibobol pencuri pada Selasa dini hari. Pelaku masuk dengan menjebol plafon dan mencoba membobol mesin ATM di dalam toko. Maling di Alfa Pasir Putih 1. Mesin ATM yang ada di dalam minimarket rusak setelah dijebol kawanan pencuri. Pelaku menjebol mesin ATM dengan cara dilas. Diduga pelaku beraksi lebih dari 1 orang. Masuk dengan cara menjebol plafon minimarket. Sejumlah peralatan yang digunakan pelaku masih tampak berserakan di dekat mesin ATM. Belum diketahui berapa kerugian akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, tim Inafis Polres Metro Depok yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Zakaria, tukang parkir, mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 3 dini hari. Jadi yang abang lihat sama yang di video sama kondisi mesin ATM-nya? Sama, udah kayak gitu. Cuman saya belum tahu ternyata uang ATM itu masih utuh gitu. Belum sempat ambil. Tapi emang dibobolnya pakai las ya? Iya, las. Jam berapa ketahuannya tadi, Pak? Informasi dari saksi seorang ibu yang lihat, ya mungkin kejadiannya sekitar jam 3-an. Jam 3 pagi. Iya. Kalau abang rekamnya jam berapa tadi? Sekitar jam 7:30. Ya, jam 7. Mau 7:30 saya mau berangkat kerja. Berarti nggak ada uang yang diambil, Bang? Nggak ada sama sekali, uang utuh. Akibat gagal menyalip dari kiri, seorang pengendara motor di Subang meninggal dunia. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, sosok jasad mengapung di sungai gegerkan warga Kabupaten Indramayu Selasa pagi kemarin. Jasad pun dievakuasi ke RSUD Indramayu. Warga Desa Gadingan, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Selasa pagi kemarin digegerkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki yang mengapung di Sungai Kelontongan, desa setempat. Diperkirakan jasad berumur 35 tahun itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang melintas di jalan desa. Petugas TNI dan kepolisian dibantu warga mengevakuasi mayat ke RSUD Kabupaten Indramayu dan diidentifikasi oleh tim Inafis Polres Indramayu. Kapolsek Sliek menyatakan, berdasarkan informasi keluarga korban, jasad memiliki riwayat epilepsi dan sempat dikabarkan hilang selama 2 hari. Korban bernama Dian Ferdiana Adita, ya, jadi tempat tanggal lahirnya Indramayu 6 Februari tahun 80. Penduduk Desa Tenajarlor, Kecamatan Kertasmaya. Setelah itu hasilnya diidentifikasi. Setelah itu kebetulan ada perangkat Desa Tenajarlor, ya, dan membenarkan bahwa itu masyarakat Desa Tenajarlor
dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa korban hilang udah 2 hari. Udah 2 hari dan yang bersangkutan punya riwayat penyakit ayan. Dari hasil visum sementara, tidak ditemukan luka bekas penganiayaan, namun hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Sementara itu akibat gagal menyalip dari kiri saudara, seorang pengendara motor di Pantura, Subang tersangkut dan terseret truk. Korban meninggal dunia di lokasi setelah kepalanya membentur aspal dan pembatas jalan dengan keras. Jasad pengendara motor bernama Syukur, 33 tahun, tergeletak di Jalan Pantura, Sukasari, Subang, usai mengalami kecelakaan. Lelaki warga Pamekaran, Kabupaten Karawang ini tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Saat melintas di TKP, korban diduga hendak menyalip kendaraan truk di depannya dari arah kiri. Naas, korban hilang kendali hingga motor korban tersangkut dan tubuh korban akhirnya terbanting membentur aspal dan pembatas jalan. Dia nyelip dari kiri, saya jalan pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan, ada motor di sampingnya juga, biasanya kan motor kan banyak kan. Dia gak kesampean, ngikat ke kiri, kan ada itu sampingnya ketahuan. Nempel itu ada kayak bekas pagbor apa spion itu nempel. Oh, nempel di bodi belakang mobil. Jangan sampai dilepas. Serempet ya? Iya, di sana kan ada di posisi saya bukan. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Subang. Sementara, motor dan truk yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Pamanukan Subang. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Kejati Jabar menerima berkas perkara kasus pemerkosaan keluarga dan pasien RSHS Bandung dengan tersangka Dr. PPDS Priguna Anugrah. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan, setelah menerima berkas perkara, Kejati Jabar telah menunjuk 4 orang jaksa penuntut umum untuk memeriksa berkas tersebut. Berkas akan diperiksa lebih lanjut dalam waktu 7 hari kerja. Jika berkas perkara telah lengkap, maka Kejaksaan akan segera menyatakan berkas P21 dan dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Jika ada kekurangan, maka berkas dinyatakan P19 dan dikembalikan ke penyidik Polda Jabar untuk dilengkapi. Baik, pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juni 2025, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima berkas perkara dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk tersangka atas nama Dr. PAP. Jadi dari pengiriman berkas perkara ini, tim jaksa penuntut umum yang ditugaskan sebanyak 4 orang akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang telah dikirimkan. Sebelumnya, saudara, publik digemparkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung pada Maret lalu. Kini memasuki babak baru dengan dilimpahkannya berkas kasus ke Kejati Jabar. Maret 2025, publik digemparkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan Dr. PPDS bernama Priguna Anugrah terhadap keluarga pasien yang tengah kritis dengan modus transfusi darah bagi sang ayah. Belakangan, usai penyidikan dilakukan kepolisian, terkuak bahwa korban tak hanya 1 orang. 2 pasien yang saat itu tengah dirawat di RSHS Bandung juga menjadi korban dari Dr. PPDS tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Ribuan jamaah haji melakukan tahallul atau potong rambut sebagai rukun haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, ribuan jamaah haji menjalankan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut mereka. Tahallul menjadi simbol penyucian diri sekaligus tanda bahwa sebagian besar rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan. Pada hari kedua tasyrik, jamaah melempar 3 jumrah, diantaranya ula, wusta, dan aqabah, masing-masing dengan 7 batu kerikil. Seusai melontar, jemaah segera menuju area yang telah disiapkan untuk mencukur rambut. Tidak sedikit para jamaah melakukan tahallul di sekitar tenda-tenda Mina. Jemaah laki-laki yang lebih banyak memilih mencukur habis rambutnya, tampak dengan kepala pelontos dan wajah berseri. Alhamdulillah jadi lega, semoga menjadi penghilang dosa juga. Oke, habisin rambutnya. Misalkan buat masih ada umroh lagi biar bisa tahallul lagi. Oke, siap. Tahallul merupakan syarat sahnya ibadah haji dan menandai berakhirnya sebagian besar larangan ihram. Setelah tahallul, jamaah diperbolehkan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram, kecuali berhubungan suami istri yang baru diperbolehkan setelah tahallul tsani. Tadi sudah tahallul, Pak? Udah tahallul. Gimana perasaannya setelah tahallul, Pak? Alhamdulillah. Kita untuk ibadah haji ini dengan saya dengan tahallul berdasarkan kewajiban haji. Oke, kira-kira. Kita harapannya mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Dengan pelaksanaan tahallul ini, jemaah haji telah menyelesaikan salah satu rukun penting dalam ibadah haji dan bersiap menyempurnakan rangkaian manasik hingga hari tasyrik berakhir. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Saudi Arabia. Kangen kuliner Nusantara, jamaah haji Indonesia berburu bakso di Pasar Kaget Mekah, Arab Saudi. Selain bakso, beragam kudapan Nusantara lainnya juga tersedia. Pagi hari di Mekah, sebelum jadwal ibadah dimulai, suasana sekitar hotel tempat menginap jamaah haji Indonesia tampak berbeda. Di sela waktu luang, para jamaah memanfaatkan momen ini untuk berburu rasa Nusantara. Ya, berburu kuliner khas Indonesia di Pasar Kaget yang berada di sekitar hotel. Bakso menjadi primadona. Gurih kuahnya, kenyal baksonya, seolah menjadi pengobat rindu kampung halaman. Seperti halnya Aufa Salsabila, jemaah haji asal Pekalongan ini rindu akan kudapan tanah air. Aufa ditemani ibunya antri jajan bakso bersama para jamaah haji Indonesia lainnya. Kesan-kesannya luar biasa, Masya Allah banget, rame, dan ini banyak dari Indonesia juga yang jualan di sini, serasa di Indonesia sih. Ada bakso, ada donat, macam-macam kayak mie goreng, mie Jawa juga ada. Komunikasi lancar, tidak susah. Pakai bahasa. Banyak pedagang dari Indonesia juga, jadi bahasanya juga mereka bisa nyambung komunikasinya. Uniknya lagi, pedagang bakso ini ternyata warga negara Indonesia yang kini menetap di Arab Saudi. Tentunya, cita rasa bakso khas Nusantara masih terasa otentik. Selain bakso, aneka gorengan khas Nusantara juga menjadi incaran para jamaah haji Indonesia, seperti bakwan, tahu, hingga klepon. Ini
cari yang di sana nggak ada, yang biasa di Cirebon ada, di sini nggak ada. Kebetulan di sini ada bala-bala, ada perempuan, ada apa namanya itu telur, ya, dan macam-macam semua ada. Klepon semua ada di sini. Jadi jemaah haji itu senang sekali lihat ini kalau pagi-pagi itu bisa cari aneka rupa makanan. Di sana aja. Tak hanya menyantap langsung, jamaah juga memborong jajanan khas Timur Tengah lainnya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi keluarga di tanah air. Pasar kaget ini bukan sekedar tempat belanja, tapi juga jadi ruang silaturahmi dan nostalgia rasa bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Di tengah ibadah yang khusyuk, secangkir cita rasa Indonesia mampu memberi kehangatan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia di negeri orang. Haji Fardiansyah, Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.